melaksanakan ibadah salat baik salat berjamaah maupun sembahyang sendirian perlu adanya pegangan dan mengikuti hukum atau aturan maupun syarat atau cara yang telah ditentukan termasuk rukun salat, karena video yang langsung dari narasumber sebenarnya ditayangkan puluhan tahun yang lalu yang mungkin sudah agak sukar ditemui. Lagi sebagai masyarakat beralih ke berbagai macam profesi, maka dengan rendahan hati dan dengan niat yang tulus jelasnya dan minta ridha Allah dalam kesempatan ini, izinkanlah kami menayangkan ulang atau diupload yang mungkin pada zaman sekarang ini ceramah seperti ini sudah kurang digandrungi oleh masyarakat yang sebenarnya sudah berubah cukup sedikit. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan dan ringkasan ceramahnya dari narasumber Kiai Haji Muhammad Baqir AM. Selamat mendengarkan sampai selesai supaya tidak gagal paham. Niat itu bukan ditutur di dalam hati. Misal dalam hati kita berkata, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Nah itu ngarannya hadisun nafsi, bukan niat. Tapi untuk orang-orang awam, orang-orang yang masih kada bisa, hal itu masih dibolehkan. Sebenarnya niat itu adalah kesadaran bahwa aku ini melaksanakan sembahyang fardu zuhur. Walaupun kata dibaca berurut, aku sembahyang fardu zuhur, yang panjang Allah jadinya. Nah, karena dalam hati waktu Allahu Akbar itu membacanya itu, padahal niat itu sebenarnya adalah waktu kita Allahu Akbar itu, mulut kita Allahu Akbar, hati kita sadar kitanya sembahyang fardu zuhur. Cukup itu. Namun kada bisa macam itu masih dibolehkan yang tadi. Mulut Allahu Akbar, dalam hati aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, menghadap kiblat, mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah itu masih dibolehkan. Apabila hal itu telah hadir di dalam hatinya, maka hendaklah ia mengangkat kedua tangannya sampai membetuli dengan kedua bahunya. Setelah melepaskan keduanya, sekira-kira kedua telapak tangannya membetuli dengan dua bahunya dan kedua ibu jarinya membetuli dengan kedua bagian bawah telinganya dan ujung-ujung jarinya membetuli dengan ujung telinganya, agar ia menghimpunkan antara hadis-hadis yang ada padanya. Dan ia menjadi orang yang menghadap dengan kedua telapak tangannya dan kedua ibu jarinya ke kiblat. Dan ia hamparkan jari-jarinya dan tidak menggenggamnya. Dan ia tidak membebani diri pada jari-jari itu dengan merenggangkan dan mengumpulkan, tetapi ia membiarkannya menurut tabiatnya, karena dia nakal dalam asar, menyebar dan mengumpul. Ini adalah antara keduanya dan itu adalah lebih utama. Jadi takbir mengangkat kedua tangan itu supaya ujung jari yang di atas ini membetuli atas telinga, ibu jari ini membetuli bawah telinga. Demikian saja. Membetuli bukan disantukakan, kada.
membetuli. Nah kemudian kedua telapak tangannya menghadap kiblat, jangan jam itu miring ngarannya. Allahu Akbar, kemana nih hadapnya telapak tangannya? Allahu Akbar, ini mesti telapak tangan keduanya ini menghadap kiblat. Yang kedua, jari ini dibiarkan kayak tabiatnya macam apa? Artinya ada usah diranggangakan, ada usah dirapatakan. Biar seadanya. Nah, ada juga pendapat dirapatakan. Ada juga pendapat diranggangakan. Nah, Imam Ghazali mengambil tengah, yaitu jari-jari itu biarkan macam tabiatnya, ada usah diurus. Ada usah diperhatikan macam apa adanya. Nah, dan jangan sekali digenggam. Jadi kita ini perlu latihan juga. Sorangan di hadapan ceramin, Allah di ceramin, maka supaya kau melihat pas katanya Allah, supaya sembahyang itu bujur-bujur sempurna. Allahu Akbar. Nah, jadi ini ujung jari tengah ini atas telinga sini, hendaknya betulannya telunjuk ibu jari ke bawah telinga sini. Nah jadi telapak tangan mesti menghadap kiblat. Ada pendapat yang mengatakan sunat ditundukkan sedikit jarinya, supaya ujung jari menghadap kiblat. Ada juga mengatakan kada usah, rata aja macam itu. Yang penting telapak tangannya menghadap kiblat. Apabila kedua tangan itu telah menetap pada tempat menetapnya, maka ia mulai takbir dengan melepaskan kedua tangannya dan menghadirkan niat. Kemudian ia letakkan kedua tangan itu atas apa yang di atas pusatnya dan di bawah dada. Jadi takbir itu, ini Imam Ghazali, bermacam-macam imam cara bertakbir. Jadi Imam Ghazali ini menurut pendapat Sidin yang paling baik adalah antara Allahu Akbar dengan mengangkat tangan itu. Jadi waktu kita mengangkat, kita perai, jangan bertakbir dulu. Nah sudah ini kira-kira tepat andaknya di sini, hanya Allahu Akbar. Jadi waktu mengangkat itu ada usah dulu, angkatnya berani aja. Sudah sampai di sini hanya Allahu Akbar. Nah itu pendapat Imam Ghazali yang paling baik macam itu. Angkat perai, yang bacaan dulu. Sudah ini gana di sini hanya Allahu Akbar, di hati menghadirkan niat. Itu pun dilatih juga, memang kadang mahir kadang kawa juga langsung itu dilatih. Kemudian ia letakkan kedua tangan itu atas apa yang di atas pusat dan di bawah dada. Nah, jadi di atas pusat, di bawah dada. Oleh para ulama ahli hikmah mengatakan, kenapa tangan kita ini diandap di intang sini, di bawah dada, di atas pusat. Nah ini adalah satu isyarat untuk mengandang apa, supaya hati ini jangan turun ke parut jangan naik ke hati. Kan parutnya pikirannya apa? Parutnya urusan makan, urusan minum, segala macam. Dan jadi urusan itu supaya jangan sampai naik ke hati.
Nah, hati supaya jangan turun ke parut. Jadi isyaratnya dikandang dengan ini tangan diandak di situ. Ia letakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagai penghormatan bagi tangan kanan dengan keadaan di bawah, di atas tangan kanan. Sebarkan jari telunjuk dan jari tengah atas tangan kanan sepanjang lengan dan ia genggam dengan ibu jari, jari manis dan jari kelingking atas pergelangan tangan kiri. Ini menandak tangan ini pun menurut Imam Ghazali dua bilah jari ini membujur pergelangan. Sedangkan tiga jari ini menggenggam kok ngarannya di lipatan antara dua tangan nih kok bahasa Arabnya. Nah, jadi tiga jari ini menggenggam ini. Nah, gitu. Jadi genggam pergelangannya, nampak lipatannya yang digenggam. Lalu jari dua, telunjuk lawan jari tengah ini membujur tangan. Nah, macam itu. Genggam, lawan tiga bilah jari tengah, jari telunjuk membujur lurus. Nah, itu. Dan telah diriwayatkan bahwa takbir itu dengan mengangkat kedua tangan, ada juga, dan menetapkan keduanya dan melepaskan keduanya, seluruh itu tidak mengapa. Dan telah diriwayatkan bahwa takbir itu dengan mengangkat kedua tangan dan menetapkan keduanya dan melepaskan keduanya, seluruh itu tidak mengapa. Ada mengapa artinya? Nah, mulai bawah Allahu Akbarnya, artinya tangannya masih di bawah, lalu Allahu Akbar mulai bawah sampai habis barangnya, kayak itu kada mengapa. Tapi yang baik yang kayak di atas tadi. Dan saya memandangnya dengan melepaskan itu adalah layak, karena itu takbir adalah akad. Meletakkan satu tangan atas tangan yang lain adalah bentuk akad. Permulaannya adalah melepaskan tangan dan akhirnya adalah meletakkan tangan. Sedangkan permulaan takbir adalah alif dan akhirnya adalah ra. Maka layaklah memelihara kesesuaian antara perbuatan dan akad. Itu Imam Ghazali memperkuat alasan sidin yang pertama tadi yang lebih baik. Karena yang pertama ini praja itu seperti mukaddimahnya, seperti permulaannya mukaddimah. Nah, sudah ini di sini karena hanya mulai. Maka layaklah memelihara kesesuaian antara perbuatan dan akad. Adapun mengangkat tangan adalah seperti mukaddimah bagi permulaan itu. Kemudian tidak layak untuk mengangkat kedua tangannya ke depan seperti menolak bacaannya itu, ini mengangkat, membujur, menolak ketika takbir. Kemudian tidak layak untuk mengangkat kedua tangannya ke depan seperti menolak ketika takbir itu. Artinya mengangkatkan Allahu Akbar, maka itu kan menolak lo kayak ini modelnya. Nah, kada patut macam itu kita bertakbir Allahu Akbar di siniannya. Kayak model kada hendak itu menolak. Dan
ia tidak menarik keduanya ke belakang bahunya, liwat bahu. Allah, liwat ke sini, kelewatan. Jangan juga. Dan tidak menyentakkan ke kanan dan ke kiri apabila ia telah selesai dari takbir. Allahu Akbar, misalnya diurak tangan, Allahu Akbar. Jangan juga, biar aja lurus. Dan ia lepaskan kedua tangan itu dengan lepasan yang ringan. Ia memulai dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah pelepasan tangan itu. Di dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara arsala yadayhi wa idza arada an yaqra'a wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Artinya beliau apabila bertakbir maka beliau melepaskan kedua tangannya. Apabila beliau mau membaca maka beliau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jika hadis ini sahih maka itu lebih utama daripada apa yang telah kami sebutkan. Namun hadis ini kan sahih, hadis yang dhaif. Terima kasih sudah mengikuti ceramah ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.